Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal badam, ya hal roh, ya hal goib, ya hal jasad, ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Selamat malam sahabat langit misteri. Malam hari ini seperti biasa saya akan mereview beberapa video kiriman dari sahabat langit misteri. Dan kisah-kisah yang mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya. Oke, sekarang kita akan memulai dan membahas video penampakan yang pertama. Lagi-lagi sosok kuntilanak yang terekam di sebuah akun sosial media. Video berdurasi 10 detik ini menunjukkan sosok penampakan kuntilanak yang sedang terduduk di atas pohon. Kuntilanak itu terlihat sangat besar dan tinggi. Namun, apakah itu adalah salah satu fenomena jin yang tertangkap kamera? Kalau kita berbicara tentang fenomena kuntilanak, tidak akan pernah habis untuk dijabarkan. Karena di Indonesia ini, kita mengenal banyak istilah kuntilanak. Salah satunya ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah adalah salah satu jenis jin yang sering menggunakan gaun berwarna merah. Lalu ada juga penampakan kuntilanak penyuka lelaki. Biasanya mereka akan mengganggu setiap laki-laki dalam kondisi mapan dan memiliki harta yang cukup. Namun mereka akan sering diganggu oleh sosok kuntilanak penyuka laki-laki ini dengan membuat seseorang tidak menemukan jodohnya. Artinya, kuntilanak penyuka lelaki ini apabila menyukai orang tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Beda lagi dengan istilah sosok kuntilanak Durno. Kuntilanak Durno atau Durmo ini dipercaya oleh orang zaman dahulu kala pada saat seseorang sedang berkaca dan melantunkan tembang Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi adalah lagu ciptaan Sunan Kalijaga atau Kanjeng Kalijaga yang tidak ada hubungannya dengan dunia metafisik. Entah seiring waktu berjalan, kenapa cerita tersebut seakan-akan kuat. Dan yang keempat, ada istilah kuntilanak Mbak Dini. Kuntilanak Mbak Dini ini kerap muncul di siang hari atau di sore hari. Ada sebuah video yang sempat viral pada saat itu. Ada seorang anak kecil yang melihat fenomena sosok penampakan kuntilanak tersebut sambil berteriak, "Mbak Dini, Mbak Dini, Mbak Dini." Dan sejak itulah kuntilanak tersebut disebut dengan istilah sosok kuntilanak Mbak Dini. Dan yang kelima yang kita tahu ada istilah kuntilanak laki. Mungkin sahabat langit misteri bertanya-tanya, kita cukup asing dengan istilah kuntilanak laki. Karena mindset kita sudah terbesit bahwa kuntilanak adalah sosok jin wanita yang memang berambut panjang dan memiliki atau menggunakan gaun yang berbaju putih atau gaun berwarna merah. Tapi kuntilanak laki ini dipercaya oleh banyaknya orang yang pernah menyaksikan secara langsung tentang sosok tersebut. Kuntilanak laki ini dia sering muncul apabila
apabila ada seorang yang sedang berjalan sendirian dan dia seperti layaknya kelelawar atau kalong. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kakinya berada di atas dan kepalanya berada di bawah. Dia bergelantungan layaknya kalong atau kelelawar. Dan sosok kuntilanak laki tersebut sering mencelakai setiap lelaki yang sedang sendirian. Dan paling vitalnya, sosok tersebut menyerang alat vital. Semua yang tadi sudah saya sebutkan adalah satu rentetan kejadian tentang penamaan dari sosok kuntilanak. Yang kita tahu, kuntilanak itu adalah sosok jin yang pandai berkamuflase, pandai menyerupai sosok apapun yang ada di dalam pikiran manusia pada saat manusia itu menjadi takut, lengah, dan waspada. Sehingga sosok tersebut mampu mengendalikan rasa takut kita. Akhirnya terlontarlah sosok-sosok seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, wewe gombel, dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Setan adalah sifat manusia dan dimiliki oleh bangsa jin. Sedangkan jin adalah perwujudan yang sering disebut dengan setan. Nah, Aji ini sedang merekam saudaranya di luar rumah pada malam hari. Tiba-tiba ada sesuatu yang mencurigakan di pagar lahan kosong di depannya. Pada saat di zoom, kamera mengezoom, terlihat seperti ada kepala pocong terletak di tembok pagar. Ada memang seperti untayan kain. Namun saya tidak mau membahas untayan kain yang seperti pocong tadi. Kalian bisa lihat video ini dan kalian freeze video ini dan kalian akan menyaksikan perwujudan dari sosok yang menggunakan jubah warna putih dan rambutnya seperti ini, segini. Yang terlihat oleh Aji ini sebuah kain yang dianggap sosok pocong. Namun di sela-sela bangunan pagar tersebut, itulah sosok sebenarnya yang menyerupai wanita dan sering disebut dengan istilah kuntilanak. Kalau dibilang sosok ini seperti sosok kuntilanak. Namun terlepas benar atau tidaknya, buat saya pribadi, saya tidak mendapatkan sirnya. Artinya kegaiban yang dihasilkan. Bisa aja ini hanya sebuah hiburan belaka yang memang ditujukan untuk menghibur kita semua. Jadi ambil positifnya dan buang negatifnya. Karena enggak setiap kamera mampu mendapatkan fenomena-fenomena astral yang tertangkap oleh kamera. Tapi di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan nyata, jin itu mampu melakukan apapun yang ia kehendaki. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menakut-nakuti setiap orang yang berada di tempat itu. Tapi kembalikan lagi, video yang saya lihat ini saya tidak mendapatkan sirnya. Artinya tidak mendapatkan sosok atau fenomena gaib.
Di sini ada seorang bayi, entah bayi laki-laki atau bayi perempuan, yang secara nggak langsung dia terjatuh ya. Dan kita bisa menyaksikan ada perbedaan di antara kedua belah kakinya, antara kaki kanan dan kaki kiri. Seolah-olah seperti ditarik, fenomena yang tidak nampak oleh panca indera kita sebagai manusia. Dan ini saya iyakan. Kalau ditanya apakah ini real atau tidak? Iya, ini adalah salah satu video yang real yang bisa kita saksikan sama-sama. Dan sosok yang menarik tersebut adalah bentuk kamuflase dari jin yang menyerupai sosok anak-anak yang bertubuh kecil juga. Tujuannya apa? Bisa jadi tujuannya untuk mengajak main anak laki-laki tersebut. Karena jin tidak lebih dan tidak kurang seperti layaknya manusia biasa. Mereka ada yang bermain, ada yang senang bermain, ada yang senang bekerja, ada yang melakukan aktivitas positif, ada yang melakukan aktivitas negatif. Makanya di dalam jin memiliki setan. Di dalam diri manusia juga memiliki setan. Itulah yang disebut dengan sifat kejelekan atau sifat yang menghantarkan kita kepada godaan-godaan setan yang terkutuk. Kenapa anak kecil ini menjadi incaran jin? Mereka ingin mengajak main. Bisa jadi mengajak main, bisa jadi ingin melakukan teror secara nggak langsung atau menakut-nakuti anak tersebut. Karena hakikatnya anak yang belum balik, artinya belum dewasa, beranjak dewasa, mereka masih memiliki kepekaan yang sangat tinggi sehingga mudah sekali berinteraksi dengan alam yang tak kasat mata. Untuk cara menanggulanginya seperti apa? Mungkin kalau dari zaman dahulu kala, kebudayaan istilahnya atau adat, ada yang menggunakan secara teorinya ya. Ada yang menggunakan bangle, ada yang menggunakan pisau kecil, terus bawang putih dan lain sebagainya. Tapi semuanya kembalikan lagi itu adat istiadat. Nah, untuk menghalau salah satu yang terbesar dan harus kita yakini, salah satunya dengan doa. Kalau ditanya sosok itu kuat apa tidak? Sosok itu biar bagaimanapun adalah jin. Kuat atau tidaknya kita bisa melihat. Dia mampu menyentuh. Artinya apa? Mereka sudah masuk ke dimensi manusia. Ke dimensi manusia bisa beradaptasi dan bahkan bisa menyentuh manusia itu sendiri. Makanya pada zaman dahulu kala ada sebuah kisah di mana jin itu akan dipenggal kepalanya dan bahkan akan diikat di tengah-tengah masjid. Itu menandakan bahwa jin pada saat masuk ke dimensi manusia sama halnya seperti manusia. Namun mungkin sulit kita untuk melihat sosoknya begitu jelas. Setelah kita amati video ini, kembalikan lagi ke kalian. Kalau buat saya ini sebuah hiburan yang menarik. Karena saya nggak hanya sebagai praktisi spiritual, tetapi sebagai entertainer. Sehingga setiap ada sesuatu video yang seolah-olah ini real atau tidak, saya anggap ini adalah sebuah konten yang menarik yang tidak ada ruginya untuk kita nikmati. Karena percaya atau tidak, saya kembalikan lagi ke kalian. Dunia gaib itu ada. Terlepas itu real atau tidaknya, yang bisa menilai pola pikir kita. Karena pola pikir kita diberikan semerta-merta oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita bisa berpikir dan bisa
mendiagnosa segala kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Mungkin masih banyak orang skeptis yang tidak percaya dengan hal yang berbau supranatural. Tapi pada hakikatnya saya ingatkan kembali, kita hidup sudah gaib. Kita melihat atmosfer kehidupan ini sudah gaib. Apa yang akan terjadi 1 detik ke depan kita itu adalah gaib. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang gaib. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share hanya di Langit Misteri tentang pengalaman orang seputar gaib. Nantikan terus episode-episode dari Langit Misteri. Saya Kipran Lewu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.